legislatif seluruh Madura itu harus kompak. Terus kemudian para kepala daerah itu harus kompak satu betul. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Radar Madura TV, kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Radar Madura TV. Hari ini saya kebetulan bersama Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Bapak Fathur Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas saat ini masih seperti yang beberapa hari ini terus kita bahas, yakni rencana pembangunan tol Trans Madura. Karena beberapa waktu lalu geliat di DPRD Pamekasan luar biasa, antusiasme mendukung pembangunan tol Trans Madura ini sangat tinggi sekali di internal DPRD Pamekasan. Bahkan kemarin informasinya sempat ada penggalangan tanda tangan untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Bagaimana informasi itu, Kak? Apakah benar ada penggalangan tanda tangan di internal DPRD Pamekasan? Jadi di DPRD itu memang desas-desus terkait dengan tol Madura itu sudah lama sebetulnya, dan ini sudah menjadi harapan dan cita-cita teman-teman DPRD bagaimana tol Madura itu cepat direalisasikan. Artinya begini, kita akan tidak hidup di era 90-an, 80-an gitu kan. Betul. Dimana pada saat itu sarana transportasi sangat minim sekali gitu. Jadi kalau misalnya tahun 80-an, 90-an kita bisa ditarget 2 jam baru nyampe Surabaya gitu kan. Sekarang sampai 3 jam. Iya, sekarang sudah tidak lagi gitu. Sekarang itu sudah 3 jam setengah gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti ini akan ada tol Madura, ini adalah harapan dari kami. Kami sempat mengalang tanda tangan kemarin bahwa persetujuan antara teman-teman DPRD sepulau Madura, sepulau Madura, terutama di Pamekasan, itu berharap banyak untuk menandatangani berkas-berkas mendukung bahwa program tol Madura itu segera direalisasikan, karena ini merupakan harapan. Nah sekarang saatnya Madura itu bangkit. Saatnya Madura itu bangkit dari keterpurukan. Masa Madura tidak ingin maju, harus begini-begini terus selamanya gitu kan. Kalau misalnya toh ada nanti yang pro dan kontra, itu wajar. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Setiap rencana apapun yang akan kita lakukan pasti. Niat baik itu ya harus diiringi dengan pekerjaan yang baik kan, seperti itu. Saya yakin tol Madura ini sebagai sarana transportasi nantinya untuk mempercepat transportasi itu. Misalnya kita kalau ke Pulau Jawa kita tidak harus bermacet-macetan ria gitu kan. Oleh karena itu karena kita sudah tidak hidup di era 80-90-an, kita sudah harus bangkit, dan harus betul-betul bangkit Madura itu. Harus bangkit melalui salah satunya melalui transportasi yaitu tol Madura. Oleh karena itu saatnya lah pada saat ini Madura harus bangkit untuk dijual ke masyarakat secara umum gitu kan, bahwa ini loh Madura gitu. Contoh kalau misalnya ada pro dan kontra, kita melihat contoh Suramadu dulu Pak. Ya, tol Suramadu betapa dihujatnya gitu kan. Bukan hanya pro dan kontra, tapi bahkan ada ditolak gitu penolakan. Iya, penolakan. Nah, kemudian sekarang kan sudah perkembangan ekonomi masyarakat Madura sudah luar biasa. Terus kemudian setiap rumah punya mobil gitu kan. Dan itu kan sudah perkembangan ekonomi yang sudah luar biasa gitu. Oleh karena itu dengan meningkatnya sarana transportasi terutama mobil gitu kan, maka ini harus juga diimbangi dengan infrastruktur yang memadai gitu kan. Harus ada infrastruktur yang memadai untuk menunjang
penghambat daripada lajunya transportasi itu. Kak, saya tertarik ke yang penggalangan tanda tangan itu Ya. tadi. Itu bagaimana kondisi di Dewan sendiri, Kak? Apakah Kalau ada juga yang sebagian Dewan yang tidak mau tanda tangan atau bulat satu suara ini mendukung? 45 anggota dewan semuanya mendukung. Mendukung? Gitu. Iya. Bulat berarti? Bulat gitu. Karena ini apa namanya? Ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman anggota dewan, karena kami juga tidak semata-mata keluar dari hati nurani sendiri gitu kan. Ketika kami bertemu dengan teman-teman yang ada di bawah, konstituen yang ada di bawah, kita kan pasti ngomong ke bawah. Bagaimana kalau Madura ini didesain seperti ini, ada tol Madura, karena sekarang sudah ada tol Suramadu. Bagaimana kalau misalnya ada tol Madura gitu kan. Jadi semua ketika kami menemui konstituen, itu semuanya mendukung. Oleh karena itu, tanda tangan yang dibuat oleh teman-teman DPRD itu tidak semata-mata dari Betul-betul mewakili rakyat. iya, betul-betul itu adalah merupakan aspirasi rakyat yang harus disampaikan gitu. Kemana lagi kalau bukan ke kita? Lawang kantor kita itu adalah rumah rakyat, rumah rakyat, rumah apa ya, aspirasi gitu. Betul. Sempat terjadi pro dan kontra. Yeah. Ada yang mengatakan bahwa kalau hanya untuk mengurai kemacetan, ini tidak harus ada tol, tetapi cukup dengan pelebaran jalan dan segala macam. Kira-kira menurut Pak Ketua ini bagaimana? Saya yakin apakah cukup dengan hanya tidak bisa seperti itu, tidak itu? bisa. Jadi sekarang itu di Madura sudah tidak imbang lah antara banyaknya volume kendaraan, volume kendaraan itu sudah tidak imbang dengan sarananya. Contoh, kita sudah melihat pelebaran-pelebaran di Bangkalan. Nah, kalau misalnya pasar tumpah itu tetap begitu-begitu saja, saya minta, apakah ada yang berani menjamin pasar tumpah itu tidak tumpah ke jalan-jalan gitu kan? Selebar apapun jalannya. Selebar apapun gitu kan. Pasti para pedagang itu memilih berjualan di depan. Itu apa namanya? Berlomba-lomba untuk di depan gitu kan. Di Belega saja itu kan kita melihat sudah ada pelebaran jalan yang luar biasa gitu kan. Macet gitu. Masih tetap macet gitu ya. Tetap macet. Nah, sekarang kita tidak harus memikirkan orang yang di Pamekasan ke barat. Kita harus dari Sumeneb juga gitu, iya, dari Sumeneb juga. Jadi intinya daripada kita harus mengadakan pelebaran jalan, terus kemudian ada ide juga untuk rel kereta api dihidupkan kembali. Itu kayaknya itu sudah ada. Kalau rel kereta api dihidupkan kembali ya berapa ribu rumah yang akan digusur nanti gitu kan. Sangat tidak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan juga ancaman keselamatan juga tidak menjamin gitu. Kondusivitas di masyarakat. Karena itu sudah sangat berdempetan dengan rumah-rumah warga gitu. Oleh karena itu, kalau kami lebih sepakat ke tol Madura itu digalakkan kembali dan akan kami support gitu. Kalau misalnya kami harus datang ke Bappenas Jakarta, maka kami siap untuk datang ke Bappenas bagaimana tol Madura itu dianggarkan gitu kan, dibicarakan di tingkat pusat gitu. Oke, siap. Ini kan kemarin ketika ada perencanaan butuh anggaran sekitar 23 triliun kan. 23 triliun ini ada yang menilai wah ini terlalu besar. Ini untuk pembangunan yang lain kan lebih bisa mensejahterakan masyarakat Madura. Kira-kira bagaimana menurut? Tapi gini, efek daripada 20 triliun itu kan luar biasa ya. Kalau dibangun tol ya. Jadi daripada macet gitu kan, mending bayar gitu. Iya betul. Mending bayar di tol gitu daripada macet gitu. Mendingan nggak macet karena capeknya driver itu kan sudah luar biasa gitu kan, apalagi perjalanan yang memakan waktu cukup lama gitu kan. Bayangkan sekarang dari Jakarta saja sudah tol gitu kan. Betul. Apakah hanya dengan Pulau Madura yang hanya 20 triliun itu harus menjadi harus mikir panjang ya, janganlah gitu kan. Kalau hari ini perjalanan dari Sumeneb ke Surabaya ini butuh waktu 4 sampai 4,5 jam. Kalau dengan adanya tol bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Ini sangat menghemat waktu dan kemudian bisa berdampak terhadap sektor-sektor lain terutama ekonomi dan yang lainnya gitu Pak ya. Jadi dampaknya itu kita harus
perekonomian itu harus meningkat. Harus gitu. Jadi target. Jadi membuat tol itu tidak semata-mata hanya untuk memperlancar sarana transportasi saja gitu. Jadi kita harus memikirkan Efeknya, efek terhadap ekonomi ya. dampak positifnya itu pasti ada. Contoh, sekarang kita ke Semarang, bawa cabai dari sini gitu kan banyak gitu kan. Betul. Jadi itu kan ditarget jam sekian harus nyampe kan begitu kan. Kalau nyampe jam sekian maka sopir dikasih fee ya gitu kan, dikasih imbalan lah. Kalau nyampe jam 2 malam maka supir dapat jatah juga uang lelah gitu kan, seperti itu. Oleh karena itu potensi kita yang ada di Madura itu digali semuanya. Kemudian sesudah digali ada tol, gampanglah untuk meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat. Karena komoditas di Madura ini sangat banyak sekali. Sangat banyak. Dan potensinya luar biasa gitu kan. Di daerah Sumeneb misalkan, dari kelautan dan perikanannya, pamekasan pertanian dan segala macam ini bisa menggeliat kalau misalkan tol Trans Madura ini akan dibangun gitu ya. Jadi begini, SDA kita itu potensinya sudah cukup gitu kan. Potensinya sudah cukup. Jadi di Sumeneb potensinya bagaimana, Pamekasan bagaimana, Sampang bagaimana, Bangkalan bagaimana gitu kan. Ada sekat-sekat tersendiri gitu kan. Tinggal para kepala daerah itu memanage sedemikian rupa, memapping dengan baik potensi yang ada di kabupaten masing-masing itu digali. Nah, ketika tol Madura Raya sudah ada, tidak kaget kita gitu kan. Betul. Makanya kita persiapkan terlebih dahulu. Contoh, tol Suramadu ada. Sebetulnya itu lahan kosong itu kan. Dari daerah Tangkel ke selatan itu kan lahan kosong, gunung gitu. Siapa yang mau lewat sana gitu kan? Iya dulu gitu. Nah, sekarang ketika ada tol Suramadu, itu kan sudah perekonomian di pinggir-pinggir jalan menggeliat gitu. Sudah ini mulai. Contoh kecil saja. Contoh kecil gitu. Apalagi nanti kemudian ada terbentang Trans Madura. Jadi berkembangnya ekonomi kita begitu. 20 triliun itu sangat kecil daripada potensi gitu. Contoh lagi gitu kan. Kita kan akan memberikan contoh yang realistis saja. Madura ini kaya dengan minyak. Betul. Pamekasan sebentar lagi akan menyusul menjadi Karena ada pengeboran di daerah Padang kalau tidak keliru. Jadi Sumeneb sudah ada, Sampang sudah ada, Bangkalan sudah ada, Pamekasan sebentar lagi akan menyusul. Nah, Pamekasan tidak hanya satu titik loh. Saya yakin banyak titik di Pamekasan gitu kan. Nah, dari potensi-potensi yang seperti inilah yang harus kita pikirkan. Maka sangat layaklah kalau misalnya Madura itu ada tol dan Madura itu menjadi provinsi. Saya lebih sepakat Madura menjadi provinsi. Masa kita kalah sama Riau gitu kan? Betul. Di Madura saja penduduknya lebih banyak daripada Riau gitu kan, seperti itu. Potensinya juga tidak kalah. Kita punya potensi yang luar biasa, potensi alam luar biasa. Kita nanti infrastruktur bisa berkembang dengan adanya tol Trans Madura. Dan lebih lengkaplah ketika Madura menjadi provinsi. Berharap seperti itu. Karena ketika Madura provinsi, maka Madura itu lebih bangkit dan lebih mandiri gitu. Apa yang harus dikelola di Madura itu? Karena begini, Madura tidak jadi provinsi, ini juga berbahaya sekali gitu kan. Karena Madura gitu kan. Betul. Madura bukan Jawa. Baik dari segi budaya, baik dari segi sosialnya. Jadi Madura sangat kental dengan budaya Maduranya. Betul. Gitu kan. Oleh karena itu kalau Madura menjadi provinsi nanti, maka Madura insya Allah akan menjadi percontohan kepada provinsi-provinsi yang lain. Betul. Maka di sini Jawa Timur harus rela melepaskan Madura gitu kan. Iya, karena kultur, budaya, sosialnya yang tinggi. Betul. Dan ini harus dipikirkan gitu. Jangan disamakan dengan di provinsi-provinsi lain nantinya gitu. Madura ya harus Madura gitu. Madura provinsi, tol Trans Madura ini kan sama-sama diusahakan. Ini bisa sama-sama jalan gitu. Mudah-mudahan sama-sama jalan dan mudah-mudahan segera diterima. Legislatif seluruh Madura itu harus kompak. Terus kemudian para kepala daerah itu harus kompak. Satu suara.
Kalau yang legislasi saya yakin, karena saya sudah komunikasi dengan para ketua-ketua DPRD se-Pulau Madura, semuanya sama-sama mendukung. Nah, tinggal berharap juga eksekutif dalam hal ini yang dikepalai oleh bupati, gitu kan. Maka ini juga harus kompak. Ketika semuanya kompak, tidak ada yang mau dipersalahkan. Betul. Dan tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin ditolak gitu. Semuanya kompak. Ini kebutuhan. Betul. Ini kebutuhan. Jadi kebutuhan. Jadi tol-tol yang Trans Madura Raya ini karena suatu kebutuhan yang sangat urgen gitu kan di tahun-tahun yang akan datang. Katakanlah di tahun 2030, 2040 gitu kan. Ini saya yakin masyarakat Madura itu kan sudah semakin kaya-kaya gitu kan. Sudah semakin kaya-kaya gitu. Oleh karena itu perbandingannya sekarang kenapa sarana transportasi seperti tol ini harus ada. Masyarakat di Kabupaten Makassar, terutama tetangga-tetangga saya sendiri gitu kan. Di sini kalau hanya uang 30 juta itu mendapatkan sepeda motor baru, mending mobil bekas. Betul. Yang penting nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu kan. Betul. Itu kan sudah semakin bertambah gitu kan. Nah sekarang banyaknya alat transportasi, maka juga kebutuhan terhadap sarana transportasi berupa jalan ini akan semakin tinggi kan? Semakin tinggi, yakin semakin tinggi. Sekarang volume di dealer saja, seandainya tidak ada badai COVID-19 ini, maka saya yakin dealer-dealer itu akan mengeluarkan banyak produk ya. Iya, yang sedemikian rupa. Lawang kemarin aja setiap bulannya itu sudah 1000 unit per hari gitu kan. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Terus kemudian saya juga berharap kepada pemerintah pusat untuk memberi kebijakan kepada orang-orang Madura untuk menikmati pembangunannya berupa tol itu gitu kan. Artinya tol ini bukan sekedar keinginan, bukan sekedar harapan, tapi juga kebutuhan masyarakat Madura. Kebutuhan di era-era yang akan datang gitu. Dan 4 dewan di empat ketua dewan di Pulau Madura sudah sepakat bahwa tol Trans Madura harus segera direalisasikan. Sudah sepakat. Dan kesepakatan itu bukan muncul dari diri pribadi, tapi itu hasil aspirasi dari masyarakat. Artinya ini sudah menjadi keinginan seluruh masyarakat Madura. Iya, betul. Tinggal bagaimana pemerintah pusat merealisasikan keinginan itu gitu kan. Jadi harapannya yaitu segera dengarkanlah keluhan kami gitu kan. Karena keluhan kami bukan semata-mata hasil dari pemikiran kami sendiri, bukan. Jadi semata-mata ini hasil dari kebutuhan rakyat yang disalurkan kepada kami, dan kami selaku wakil rakyat wajib untuk menyampaikan kepada pusat bahwa kebutuhan Madura lo seperti ini. Gitu, seperti ini. Syukur-syukur nanti kalau tol Trans Madura Raya ini dikabulkan dan Provinsi Madura juga dikabulkan, dan itu sudah hal yang luar biasa. Masyarakat Madura. Iya, hal yang luar biasa gitu. Jadi untuk menunjang PAD gitu kan. Salah satu contoh begini, kita sebentar lagi akan menjadi penghasil migas di Pamekasan gitu kan. Kalau seluruh 4 kabupaten di Madura sudah menjadi penghasil semua. 3 sudah selesai gitu kan. Iya betul. Dan itu 70% kan sudah masuk kepada pusat. Pusat, betul. Kemudian dari pusat dikembalikan lagi kepada provinsi. Provinsi membagi lagi berupa dari 70. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita sudah punya provinsi sendiri kita sudah bisa mengelola sendiri, maka hal yang ditakutkan oleh para alim ulama gitu kan, itu ini seakan-akan sudah tidak ada ketakutan lagi dengan gitu itu, kan. Karena apa? Nanti kita bisa akan mengelola sendiri gitu kan. Kita akan kelola Madura ini sendiri, bagaimana kultur itu tidak luntur. Betul. Gitu kan? Kultur Madura ya Madura gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga peran aktif daripada ulama itu sangat dibutuhkan. Betul. Ya. Baik di era sekarang ataupun di era-era yang akan datang. Untuk membuat Madura itu
lebih perawan gitu dan terawat gitu. Jadi kalau sudah perawan dan terawat itu kan sudah hal yang luar biasa gitu kan. Kultur tidak luntur, budaya tidak hilang, terus kemudian Justru bisa mempertegas jati diri bahwa kita adalah Madura gitu Kak. Betul. Makanya saya tadi bilang bahwa kalau Madura jadi provinsi dengan peran aktif para ulama di sini, maka saya yakin Kita menjadi provinsi Madura percontohan. menjadi provinsi percontohan daripada provinsi-provinsi yang lain gitu. Siap, terima kasih. Ternyata Anda dan Madura TV sudah jelas apa yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan tadi, bahwa pembangunan tol Trans Madura sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan yang luar biasa dari DPRD Kabupaten Pamekasan. Bahkan jika diinginkan untuk hadir ke pemerintah pusat, siap untuk mendatangi pemerintah pusat. Dalam hal ini Bappenas Kak ya. Dan kemudian beliau juga mendukung Madura menjadi provinsi agar lebih mandiri, agar bisa mengelola kekayaannya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Closing statement Kak, terakhir, harapan barangkali ke depannya untuk Madura ini. Jadi dari kami, seperti halnya yang saya sampaikan tadi, bahwa tol Madura itu menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Madura ke depan. Nah, sehingga dengan adanya tol Madura bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Madura secara umum. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan PAD di masing-masing kabupaten. Terus kemudian kita akan merawat Madura ini sebagai Madura yang mulai tempo dulu, mulai dari nenek moyang kita, Madura dengan kulturnya, Madura dengan budayanya. Ini kalau kami pribadi menyayangkan bahwa peran ulama, peran alim dan ulama itu sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk proses tol Madura selanjutnya. Mudah-mudahan Madura cepat bangkit dan Madura bisa dikenal dengan oleh kabupaten-kabupaten lain yang ada di selain Pulau Madura nantinya, dan Madura menjadi lebih jaya ke depan. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ternyata Anda dan Madura TV. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Semoga dialog ini menjadi informasi yang edukatif terhadap masyarakat, dan semoga harapan-harapan masyarakat Madura ini segera tercapai. Betul, betul. Terima kasih sekali lagi. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura. Salam Madura.